Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Nah, kali ini Miss Widi akan membawakan materi agama Islam untuk kelas 10, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina ini dianalisis dari Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 24 ya. Nah, ini ada Quran Surah Al-Isra yang bisa kalian baca dan kalian artikan, yaitu dan janganlah kamu mendekati zina, itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian isi kandungan Quran Al-Isra itu ada 4 ya, yaitu larangan mendekati zina. Zina merupakan perbuatan keji, kemudian perbuatan zina merupakan dosa besar, dan zina merupakan perbuatan yang merendahkan harkat martabat dan kehormatan manusia. Nah, kenapa Allah melarang zina itu disebutkan dalam Quran Al-Isra ayat 32. Ya, di sini kalian bisa pahami dan kalian simak baik-baik. Oke, di sini saya sudah buatkan ayat beserta artinya dari Quran Surah Al-Isra ayat 32. Nah, kita masuk ke isi kandungan dari Quran Surah An-Nur ayat 2 ya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera penzina perempuan dan penzina laki-laki masing-masing 100 kali. Kemudian yang kedua, orang yang beriman dilarang keras berkasihan kepada keduanya. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, kemudian pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah semua proses dan aktivitas pergaulan dengan orang lain yang terlepas dari ikatan atau melanggar aturan pergaulan. Faktor pergaulan bebas ini ada 2. Faktor dari dalam diri yang dipengaruhi oleh rendahnya iman dan pemahaman ajaran Islam. Nah, faktor yang kedua itu faktor dari luar yang dipengaruhi oleh pelanggaran etika dan perbuatan maksiat yang melanggar ajaran agama. Kemudian pengertian zina, ya, di sini ada 3. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Kemudian zina merupakan penghinaan terhadap hakikat jati diri manusia dan dalam pandangan Islam. Ini pembagian zina, ada zina muksan dan zina gairu muksan. Ya, pembagian zina itu ada 2, zina muksan dan zina gairu muksan. Kemudian ada hukuman bagi penzina. Di sini ada 2 ya. Hukuman terhadap pelaku penzina muksan dan hukuman terhadap pelaku zina. Sudah, di sini juga dasar penetapan hukuman bagi penzina itu ada dalam hadis riwayat Abu Daud. Ya, di sini saya buatkan ayatnya beserta artinya, kalian bisa baca dan simak baik-baik. Kemudian macam-macam zina. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Nah, ini dia ada 6 jalan menuju zina ya. Zina itu bisa melalui pandangan mata, kemudian rayuan lidah atau dengan berbicara. Nah, yang ketiga itu ada sentuhan atau rabaan tangan. Yang keempat langkah kaki, 5 keinginan hati, dan 6 kemaluan. Oke, jalan menuju zina agar kalian bisa menjauhinya. Kemudian ini saya beri kadar sejenak, kalian bisa baca baik-baik ya, bisa kalian sebagai bahan renungan. Oke, kemudian hal-hal yang mengarah kepada zina ini: 1. Memandang wanita yang bukan muhrim, kemudian menyentuh wanita yang bukan muhrim, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, dan yang keempat membuka aurat.
Dampak negatif zina ada 8. Sudah, ini akibat zina sudah ada dimuat dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian akibat zina dan ini ada 5 upaya menghindari zina. Kemudian ada 5 hikmah dari larangan zina. Oke, ini ada etika pergaulan Islami ya, dimuat dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, kita masuk ke dalam tugas ya. Setelah tadi ada beberapa penjelasan tentang pergaulan bebas dan zina beserta hadis riwayatnya dan Quran surahnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tugas. Ini ada 2. Yang pertama, coba kalian tuliskan jenis-jenis pergaulan bebas. Dan yang kedua, tuliskan akibat dari pergaulan bebas ya. Tuliskan jenis-jenis pergaulan bebas dan tuliskan akibat dari pergaulan bebas. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini tentang zina dan pergaulan bebas. Semoga adik-adik semua dapat memahaminya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.